untuk pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Aminuddin, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pekalongan dari SMK Ar-Rahman. Apakah Bu Eka sudah siap pada pagi hari ini? Iya, siap Pak, insya Allah. Oke, baik. Untuk pertanyaannya langsung saja ya. Untuk pertanyaan nomor 1, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu, nama saya Ibu Eka Herul Purwaningrum, saya di SMK Ar-Rahman, bertugas sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Di sini saya membantu Pak Rizky Aminuddin di dalam mengikuti program guru penggerak. Untuk pertanyaan dari Pak Rizky, menurut saya dari berdasarkan kasus tersebut saya mengamati terjadi dilema etika karena suatu permasalahan yang terjadi sama-sama benar, tidak ada pelanggaran hukum yang ada, namun untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari kasus dan pilihan-pilihan yang sering muncul, terutama untuk di bidang kurikulum itu sendiri. Ada beberapa siswa yang memang di situ siswa sering tidak berangkat, terus nilainya juga tidak maksimal, dan akhirnya dia harus tinggal kelas. Dan ketika mau melanjutkan di sekolah lain karena tidak naik kelas itu, dia ingin mendapatkan kenaikan nilai, Pak. Nah, di situ memang terjadi dilema ya, karena kan kita harus akhirnya kayak kerja 2 kali juga, kita harus merubah nilai tersebut. Tapi memang harusnya dari siswa itu sendiri ada suatu kesadaran dalam perilaku dan etika moralnya. Itu menurut saya mungkin. Terima kasih. Lanjut pertanyaan yang kedua, Bu Eka. Ya. Selama ini bagaimana Bu Eka menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya ketika menangani kasus tersebut, saya konsultasi atau meminta masukan dari rekan-rekan Bapak Ibu guru yang juga mengajar di kelas tersebut, dan secara otomatis juga atas persetujuan Bapak Kepala Sekolah nanti untuk mengambil keputusannya. Baik. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Eka lakukan selama ini? Langkah-langkah yang sering saya lakukan itu yang pertama adalah berpikir sejenak dan saya mempelajari kasus itu dulu. Terus yang kedua, mengumpulkan rekan-rekan guru untuk mengadakan rapat kecil, dan selanjutnya mengambil suatu keputusan. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, nomor 4, hal apa saja yang selama ini Bu Eka anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal-hal yang dalam pengambilan keputusan dari beberapa kasus dilema etika itu, yang pertama hasil keputusan bersama, yang kedua adalah tidak terburu-buru mengambil keputusan, dan yang ketiga kita konsultasi dengan pihak yayasan. Terus pertanyaan yang berikutnya, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama di situ karena kurangnya dukungan dari pihak orang tua, karena itu sangat berperan aktif ya, di mana orang tua sebenarnya ujung tombaknya untuk membentuk perilaku siswa tersebut tersendiri. Terus yang kedua, kesadaran siswa akan pentingnya pendidikan ya,
Yang ketiga adalah SDM orang tua yang rendah. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah WK memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah WK langsung menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang WK jalankan? Tidak ada jadwal khusus Pak Rizky, karena dengan terkadang dari beberapa kasus-kasus tersebut tidak secara runtut selalu terjadwal ya. Terkadang timbul dengan secara otomatis, sehingga saya harus melakukan beberapa musyawarah terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait ketika terdapat kasus-kasus tersebut. Kasus-kasus itu biasanya sering terjadi itu saat kenaikan kelas. Kenaikan kelas ya. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya berikut nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu WK dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang sering membantu saya dalam pengambilan keputusan itu adalah Dewan Guru ya Pak ya, karena Dewan Guru juga berperan penting, juga terlibat langsung di kelas, terlibat langsung interaksi dengan siswa, jadi yang lebih mengetahui siswa tersebut itu bermasalah atau tidak. Baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, nomor 8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat WK petik dari pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya petik dari kejadian dilema etika itu adalah kita bisa memperhatikan budaya dan karakteristik lingkungan sekitar di dalam pengambilan keputusan. Baik. Terima kasih WK atas waktunya, dan tentunya jawabannya sangat luar biasa sekali. Terima kasih sudah membantu saya dalam tugas modul 3 kali ini. Semoga jawabannya dan pengalaman ini sangat bermanfaat sekali ke depannya untuk saya. Terima kasih Pak Rizky, dan semoga bisa diberi kelancaran dan tugasnya sesuai dengan yang dikehendaki. Baik, terima kasih WK. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.